Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutin lagi ya materi bahasan lanjutan dari grammar for writing. Yaitu saat ini kita bakal ngebahas bahwa dalam suatu kalimat itu harus ada verb. Nah, balik lagi pada dasarnya, kalau kita bagi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, itu ada sebuah perbedaan ya teman-teman. Bahwa di dalam bahasa Indonesia itu tidak wajib ada verb atau verb kan biasanya kata kerja lah ya artinya. Kalau dalam bahasa Inggris itu wajib ada verb kata kerja. Nah, itu perbedaannya ya. Contohnya uh, bahwa di sini ada 3 contoh ya. Dia sangat pintar. Ini dalam bahasa Indonesianya. Nah, dia sangat pintar itu kan emang nggak ada verbnya kan ya, nggak ada kata kerjanya. Tapi hanya melambangkan kata sifat aja. Tapi di dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Nah, makanya kata kerja kasus di sini itu digunakannya yaitu is sesuai dengan subjeknya. Dia sangat pintar. Dianya pakai si, kemudian is-nya ini karena satu kan ya, si. Terus very smart ini sebagai adjective atau kata sifat. Nah, is di sini pada dasarnya merupakan linking verb. Nah, pembahasan linking verb mungkin nanti ada bahasanya tersendiri ya. Atau gampangnya sih linking verb ini jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan komplemennya. Komplemennya itu biasanya berupa noun, kata benda, pronoun, adjektif, atau konstruksi lain yang berperan sebagai noun atau adjektif. Ya keluarga noun itu juga bisa. Kayak noun phrase, noun clause, gerund gitu. Ya, oke. Nah, ini juga jangan eh, intinya sih apa ya catatannya di sini ya teman-teman bahwa jika menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang tidak mengandung verb ke bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya harus menghadirkan keluarga be. Nah, ini nih yang penting. Yang be-nya mana? Ini nih. Yang dimaksud dengan be. Uh, itu bagian dari keluarga be ya. Terus contoh yang kedua, dia pemimpin di kelompokku. Dia pemimpin di kelompokku. Ini juga nggak ada kata kerja gitu ya. Kata kerja kan contohnya ya menghajar, memukul, mengajar, melempar, kayak gitu ya. Tapi ini kan di bahasa Indonesia nggak ada kata kerjanya. Tapi dalam bahasa Inggris tetap harus ada kata kerjanya. Atau balik lagi nih ke catatan awal di sini. Uh, jika emang nggak ada verb di bahasa Indonesia-nya harus pakai keluarga be. Be-nya mana ini? Terus nomor 3 juga sama. Dia di Surabaya kemarin. Ini kan nggak ada kata kerjanya juga ya. Verbnya mana? Nggak ada. Tapi tetap harus kembali lagi ke sini. Itu harus ada keluarga B-nya. Ini karena kemarin ya, jangan lupa gitu. Kenapa kemarin makanya pakai was. Was itu kan jamak dari si. Oke. Nah, ini ada latihannya nih. Oke, kita latihan ya. Education very important in the development of a country. Nah, kira-kira gimana? Nah, pada kasus ini itu kita cari nih subjeknya mana? Ini kan ini ya, subjek. Verbnya mana? Nggak ada. Nah, ini sebagai adjektif ya, very important itu. Maaf ya teman-teman, hanya pakai mouse aja. Nah, ini verbnya nggak ada kan? Kalau kalau ini namanya objek of preposition. Object of preposition. Jadi bukan verb lah ya pastinya. Nah, verbnya di mana harusnya? Nah, di sini verbnya. Nah, di sini. Nah,
Terus verbnya apa dong harusnya? Verbnya itu harusnya pakai is. Kenapa? Karena di sini uh, education ini sendiri bentuknya singular ya. Singular. Makanya kenapa pakai is. Terus juga karena kan nggak ada bentuk lampau ya. Emang ini tuh hanya mengartikan sebagai kalimat fakta. Jadi pakainya is aja gitu. Ini. Terus yang kedua, parents. Parents ini sebagai subjeknya ya. Nah, jangan lupa di sini ada s, berarti jamak. Nah, kalau jamak, berarti verbnya nanti bakal yang pasti bukan is atau was gitu ya. Tapi di sini kira-kira kalimatnya pasif enggak? Nah, ini kan nggak ada kata keterangan lampau ya. Berarti ini memang kalimat fakta aja. Nah, maka verbnya harusnya di sini lagi ya. Harusnya pakai apa? Jangan lupa ini parent ada S-nya. Nah, ini harusnya pakai are. Jadi, parents are responsible to form fundamental character and basic skills of children. Orang-orang tua bertanggung jawab pada pembentukan karakter dasar dan uh, skill dasar dari anak-anak gitu. Yaps. Oke, terus, nah ini bahasan selanjutnya itu biasanya nih ya teman-teman, masalah verb ini nyambung sama 3 komponen ini nih. Ada verb ing, verb 3, dan to infinitive. To infinitive tuh ya to plus verb 1 tanpa tambahan s atau is gitu. Itu infinitif namanya. Nah, dari ketiga komponen ini itu tadi anggap verb meskipun mereka berasal dari verb kecuali sih ada kecualinya jika mereka didahului auxiliary. Sorry teman-teman, ini tulisannya harusnya auxiliary, harusnya ini ya. Sorry, bukan ini tapi ini. Nah, auxiliary ini apa sih? Ya, ini gampangnya keluarga be dan have gitu. Nah, contohnya udah di sini. Nah, kalau sekedar verb ing-nya aja, yaitu waiting, itu bukan dianggap verb. Balik lagi ke poin ini ya. Harus ada keluarga be dan have. Nah, makanya kalau is waiting, itu disebut verb. Ini juga sama, kalau to wait doang, bukan verb. Written doang, verb 3 doang, bukan verb. Harus ada keluarga have juga di sini. Kalau ini juga sama, to wait harus has to wait gitu. Sudah keluarga be dan have-nya. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya dari 3 komponen tersebut. Nah, ini ada 3 nih bahasanya. Nah, sebentar. Oke. Nah, yang pertama verb ing dulu ya. Ini teman-teman biasanya, pokoknya ini penting banget sih untuk pengetahuan dasar kalian. Yang pertama, dalam bentuk verb ing nih ya. Nah, biasanya bentuknya kayak gini nih. Kalau noun terus dilanjutkan sama verb ing, itu artinya tuh noun yang me gitu. Dalam penerjemahannya, noun si kata benda ini yang me. Nah, ini tuh pasti bentuknya aktif. Kita ke contohnya ya. Andrea Hirata writing Laskar Pelangi. Nah, kalau kayak gini nih, menurut kalian benar atau belum? Nah, jawabannya adalah
Salah, karena nggak ada verb. Verbnya harusnya di mana? Nah, tadi sini ya. Harus ada apa namanya? Keluarga B-nya. Berarti harusnya di sini nih verbnya. Verbnya apa? Bisa is. Nah, makanya kalau yang di bawah ini, yang di bawah udah bener. Is writing. Nah, kalau kalau yang di atas ini artinya gimana dong? Nah, artinya nih gini. Berarti Andrea Hirata yang yang menulis Laskar Pelangi. Nah, ini artinya. Nah, balik ke ini ya. Noun yang Nounnya siapa? Andrea Hirata yang menulis Laskar Pelangi gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ditambah keluarga B, is MR was were plus verb ing, maka artinya sedang melakukan gitu. Nah, makanya di sini nih, ini udah bener. Ada Hirata is writing, Pelangi. Benar. Sudah ada verb. Verbnya yang mana ini? Terjemahnya gimana? Andrea Hirata sedang menulis Laskar Pelangi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus yang verb 3 nih. Verb 3 juga. Kalau verb 3 ada 3 nih ya bentuknya biasanya tuh. Yang bakal kalian temui. Ada noun, terus dilanjutkan dengan verb 3. Nah, itu artinya noun yang di atau yang ter. Yang di atau yang ter. Jadi bentuknya pasif gitu ya. Ya, pasif. Contohnya, nah dalam kalimat ini menurut kalian udah benar belum? Laskar Pelangi, written by Andrea Hirata. Ini jawabannya salah, karena nggak ada verb. Verbnya harusnya di mana dong? Nah, di sini. Ini kan written ya. Written kan sama kayak di sini. Kalau written doang, bukan verb. Terus penerjemahnya gimana jadi? Berarti Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Jadi emang ini tuh hanya berbentuk rasa namanya. Rasa, bukan kalimat. Bukan kalimat. Frase, bukan sentence gitu ya. Nah, baru yang kedua nih, Laskar Pelangi was written by Andrea Hirata. Ini kan ada keluarga B-nya. Was written, berarti ini benar. Benar, terus artinya gimana? Berarti Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata gitu. Olehnya mana? Olehnya apa ini? By nih oleh artinya. Gitu. Terus yang ketiga nih, kalau keluarga have ketemu ketiga, atau ini biasa disilakan dengan ini perfect. Astagfirullah. Nanti akan ada bahasan sendiri ya. Terus kalau ini benar nggak kalimatnya dong? Nah, ini udah benar. Verbnya yang mana? Ya ini, had written. Kayak di atas nih. Had written udah bener ya. Berarti termasuk verb. Artinya gimana dong? Berarti Laskar Pelangi telah atau sudah ditulis oleh Andrea Hirata. Gitu.
Terus yang terakhir nih, nah untuk kasus to infinitive ya, to infinitive itu ada to sama verb one tanpa tambahan SIS. Ini ya, mana sih namanya? Verb 1 tanpa tambahan SIS. Ingat-ingat. Nah, kalau ada bentuknya biasanya ada dua nih, dibagi dua kayak gini. Noun to infinitive. Nah, artinya itu biasanya noun untuk. Contohnya di sini, the method to increase student motivation. Ini udah benar belum? Jawabannya adalah salah. Dengan ada verb. Maka artinya itu di sini berarti metode itu untuk bukan metode itu ya. Metode untuk meningkatkan motivasi siswa. Kita balik ke sini ya teman-teman. Pokoknya mengartikannya tuh kayak gini nih, noun untuk gitu. Terus yang terakhir ada have atau keluarga be plus to infinitive, itu artinya harus. Ini juga sebenarnya sama sih kayak bentuk ini. Ada tiga keluarga yang sama. Must, have to, atau be to itu sama dengan harus artinya. Nah, kalau ini sudah benar bentuknya. Kenapa? Di sini ya udah ada verbnya be atau has. Terus artinya berarti guru harus meningkatkan motivasi siswa gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bahas sesi selanjutnya masih tentang verb. Oke, semoga bermanfaat.